Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kedua kalinya saya berdakwah melalui Zoom seperti ini. Pertama itu dari mahasiswa UNHAS di Makassar, dan yang kedua dari komunitas hijrah ini. Insyaallah kita sama-sama belajar, sama-sama menambah ilmu, sama-sama mengingatkan, karena ketika kita mengejar ilmu itu tidak mengenal waktu sampai kapanpun. Maka dari itu, pertama-tama yang patut kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita sampai detik ini masih bisa menghirup oksigen yang sangat luar biasa, itu pun gratis yang diberikan kepada kita dari Allah. Makanya jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita hancurkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua, sebagai petunjuk umat Islam di seluruh dunia, sehingga sampai detik ini karena beliaulah kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum saya lanjut, kira-kira suara saya sudah jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Insyaallah sesuai tema yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini tentang hijrah. Dan kita mulai dari mana hijrahnya. Terkhusus di kalangan anak muda sekarang, apalagi kami, terkhusus saya, punya komunitas speakers Muslim Bulukumba, dan ini komunitas speakers Muslim Bulukumba sudah hampir kurang lebih 4 tahun berdirinya, dan sampai sekarang masih banyak pertanyaan yang sering muncul ketika kita berhijrah itu dari mana sebenarnya. Apakah dari pakaian kita terlebih dahulu, ataukah niat kita yang kita perbaiki terlebih dahulu, ataukah dari segi manapun? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Insyaallah di waktu yang singkat ini saya akan membahas beberapa poin, tapi sebelumnya saya akan membahas tentang hijrah dulu. Ya, jadi hijrah teman-teman sekalian itu pada hakikatnya manusia itu ingin terus berbuat, ya, berbenah setiap saat. Ya. Manusia ingin terus merangkai mimpi-mimpi agar kiranya apa yang dia lakukan sekarang itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya. Dalam berbahasa kita ini, bahasanya kita ini, hijrah itu sebenarnya mengubah diri kita, ya, dari segi buruk ke segi yang baik. Ini yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah kita memulai berhijrah itu? Salah satunya ketika kita ingin bertahan, ya, maka carilah teman-teman yang baik.
teman-teman bergaul yang baik, ya, teman-teman nongkrong yang baik. Yang mana itu dikategorikan teman yang baik. Jadi ciri-ciri teman yang baik itu ada 3. Yang pertama adalah teman yang baik itu ketika kita bersamanya membuat kita semakin dekat sama Allah. Saya ulangi, ciri-ciri teman yang baik ada 3. Yang pertama ialah teman yang baik itu ketika kita bersamanya selalu merasa ingin dekat dengan Allah. Selalu mengajak kita ingin dekat dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan kita, ya, selalu memberikan nasihat kepada kita, ya, membenarkan perbuatan, bukan teman yang membenar-benarkan perbuatan. Jadi bedakan membenarkan perbuatan dengan membenar-benarkan perbuatan. Yang dikatakan membenarkan perbuatan yaitu, ya, kalau membenarkan kita, ya, salah dia membenarkan, tapi kalau membenar-benarkan itu walaupun kita salah dia selalu mengatakan, ya, coba lakukan saja, Allah tidak melihat kita. Tapi kalau membenarkan kita melakukan kesalahan, dia yang membenarkan, jangan melakukan itu kan itu dosa. Nah, jadi ini yang harus kita bedakan. Yang ketiga, ciri-ciri teman yang baik itu adalah teman yang selalu ada bersama kita, baik dekat maupun jauh, ya, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, ya, yang selalu mendoakan kita, yang selalu mengingat kita, yang selalu menasihati kita. Terkadang teman-teman sekalian, banyak di luar sana ketika kita menasihati, terkadang ada yang teman menjawab sosok alim, sosok hijrah. Ini banyak yang terjadi sekarang. Makanya Allah ciptakan 2 tangan ini untuk menutup telinga kita. Ya, tutup telinga saja, tapi mulut usahakan selalu menasihatinya. Dan ketika kita menasihatinya, jangan pernah merasa benar. Ya, jangan pernah merasa benar. Kita cari cara bagaimana cara menasihati seseorang agar kiranya dengan nasihat itu bisa diterima dan tidak menyakiti hatinya. Nah, itu. Nah, selanjutnya, dari mana kita harus mulai ketika berhijrah? Yang pertama itu perbaiki niat. Niat kita yang pertama. Bisa diulangi apa yang pertama? Bisa diulangi? Ketika kita perbaiki niat. Ya, berarti sudah jelas ya. Perbaiki niat. Sesungguhnya, ya, segala perbuatan itu tergantung pada niat kita. Apakah kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan? Ya, niat selalu menjadi hal yang paling penting dan yang terkadang yang paling awal. Ya, kita pun selalu diajarkan membaca niat saat akan melakukan suatu ibadah. Ya, seperti sholat, ya, puasa, pasti dimulai dengan niat. Ya. Dan niat ini kita niatkan menjalankan semua apa yang kita lakukan itu niat karena Allah. Bukan semata-mata mau dikata bahwa kita sholat, ya, kita puasa bukan karena Allah. Hati-hati. Ya. Apakah niat ini sulit? Ya, apakah niat ini sulit? Ya, sangat sulit sebenarnya. Ya, karena hidup hanya untuk Allah berarti sama dengan menyingkirkan ego kita sendiri. Mungkin dulu teman-teman sekalian sangat suka dunia malam sebelum berhijrah. Ya, sekali kita melahap makanan yang mengandung alkohol, ya, dan kini teman-teman sekalian terpaksa harus meninggalkannya. Atau teman-teman sekalian sangat suka mengubah model rambut kita, ya, dengan cara ada rasa percaya diri di depan umum untuk menampilkannya. Namun karena teman-teman sekalian telah berkomitmen untuk berhijab,
hidup aman dan nyaman. Ya. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa kita untuk selalu jalan yang benar, untuk selalu memaksakan diri bilang harus sekarang, butuh proses, ya. Dan Allah tidak pernah memaksa bahwasanya seseorang itu harus memulai secara langsung dengan total, berubah total. Karena ketika memaksakan diri, niatnya bukan karena Allah, hati-hati. Syaitan itu akan menggoda terus menerus. Kapan saja, ya, bisa saja hari ini kita hijrah, besok kembali lagi ke jalan yang tidak benar. Mudah-mudahan tidak terjadi sama kita. Ya, niat karena Allah. Inna salat lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku kita serahkan sama Allah. Kembalikan kepada Allah. Ya. Yang kedua, ketika kita ingin berhijrah, di dalam catatan saya pada malam hari ini adalah memperbaiki cara berpikir. Jadi selain niat, ketika ingin berhijrah, memperbaiki cara berpikir. Ya. Siapakah di antara kita yang merasa suci? Nah, ini menjadi pertanyaan. Teman-teman sekalian merasa telah berubah hari ini. Ya, contoh, teman-teman sekalian merasa berubah hari ini, merasa berhijrah hari ini. Lalu bolehkah kita memandang orang lain rendah? Bolehkah kita memandang teman-teman kita di luar sana yang belum berhijrah, kita anggap rendah dibanding kita? Apakah dengan cara yang telah kita tempuh ini, teman-teman sekalian yakin bahwa teman sekalian sudah berhijrah dengan tobatan nasuha? Nah, makanya guru kami mengatakan merasa ada yang bisa ulang apa kalimat saya baru-baru? Ada yang bisa ulang kalimat saya baru-baru? Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Nah, ini bisa bikin story di Facebook atau di Instagram ini, di WA, ya. Karena sekarang banyak orang di luar sana mengaku berhijrah, tapi ketika sudah berhijrah semaksimal mungkin, dia selalu merasa soleh. Ya, padahal ini bahaya buatnya, karena ada rasa kesombongan dalam dirinya. Ya. Dunia menyimpang banyak daya di hati. Ada yang memakai pakaian tertutup dari atas sampai bawah, tapi dia ya sangat pintar menilai buruk orang lain. Ya, ada yang memakai pakaian sederhana, ya, sopan, tapi tidak menutup seluruh aurat, tetapi dia sangat pintar menemukan kebaikan dari orang lain. Ya. Ada juga yang belajar memperbaiki dari luar, dari cara berpakaian, pergaulannya, dan gaya hidupnya. Ada pula yang belajar dari dalam, yang diam-diam mempelajari banyak hal tanpa diketahui siapapun. Jadi berbeda-beda cara orangnya di luar sana. Jadi keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia memperbaiki dari dalam, tidak akan tampak soleh dan solihah di mata orang lain, karena stigma di masyarakat tentang soleh ialah yang memperbaiki pakaian dan rajin ibadah, sementara mereka tidak tahu bagaimana hatinya, ya. Sementara mereka tidak tahu bagaimana hatinya, dan hati ini yang hanya Allah yang tahu. Makanya mulai sekarang jangan sering menilai seseorang itu dari pakaiannya. Ya, bisa saja kita tiap hari berpakaian syar'i, berpakaian bagus, berpakaian seperti ulama, berpakaian soleh maupun solehah, tapi terkadang hati kita ini yang rusak. Hati kita ini yang terkadang merendahkan orang lain. Ya, hati kita ini terasa sombong di hadapan orang lain, merasa benar. Nah, ini yang harus kita hindari ketika dalam proses berhijrah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ialah ketika
ketika kita ingin berhijrah, maka memperbaiki ucapan. Ya, ini juga yang harus kita renungkan, bermuhasabah diri. Terkadang ucapan itu menusuk, yang membuat hati seseorang tersakiti. Makanya ketika berhijrah, salah satu yang harus kita perbaiki adalah ucapan. Barang siapa, ini dalam hadis dikatakan, barang siapa beriman ya, kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Ini teman-teman sekalian sering dengar ini hadis. Jadi sesuatu yang lebih kejam daripada pembunuh adalah fitnah. Ini yang banyak terjadi sekarang. Apalagi kita ketahui ya, banyak orang sekarang saling fitnah antara yang satu dengan yang lainnya. Dan ini yang harus kita hindari ketika kita berhijrah. Ya, tidak hanya fitnah itu hanya melalui ucapan. Ya, tapi banyak sekarang yang terkadang saya ulangi, tidak hanya fitnah itu, ucapan buruk pun banyak yang macam-macamnya ya, seperti menggunjing, mencaci maki, berkata kotor dan sebagainya. Ya, di era digital sekarang, apalagi di sosial media ya, seperti sekarang ini pun tidak sebatas ucapan yang buruk, tapi juga tulisan yang beredar di media sosial. Ya, para penyinggung sara, ya, penyebar kebencian dan fitnah menyebar di media sosial, entah sadar atau tidaknya. Ya, bahkan mereka yang melakukannya turut menyakiti korban. Bahkan seseorang yang bisu pun, seseorang yang tidak bisa berbicara sedikit pun, ya, bisa berkata kotor dengan media sosial. Ya, asal ia mampu menulis. Ini bahayanya juga media sosial. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, sebagian tanda dari baiknya keislaman seseorang ialah ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Jika teman-teman sekalian berpikir media sosial itu tidak berguna bagi kita, tidak menambah manfaat atau keberkahan dalam hidup, maka sebaiknya teman-teman sekalian tidak menggunakannya sama sekali. Ya, kita tidak perlu memamerkan ya, sesuatu di media sosial. Jadi manfaat media sosial itu adalah untuk menyebarkan dan menerima kebaikan, menyambung silaturahmi, serta mempermudah orang asing yang ingin berkenalan dengan kita. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Mungkin teman-teman sekalian, kita awalnya tidak pernah ketemu, tidak saling kenal, tapi kita melakukan aktivitas kegiatan seperti ini, makanya kita saling kenal mengenal. Nah, itulah gunanya sosial media, apalagi kita gunakan ini untuk sharing-sharing ilmu agama, itu luar biasa. Ya, karena saya heran sekarang jamaah atau umat Islam di luar sana merasa dirinya berhijrah, tapi ketika bersosial media belum bisa mengendalikan dirinya, ya, belum bisa merenungi dirinya masing-masing bahwa apa yang dilakukan itu salah. Ketika ada masalah, sekali-sekali dia bikin status, ada masalah keluarga, dia bikin status, ya. Dan ketika kita bikin status itu, pasti banyak yang tahu masalah kita. Makanya ketika kita cinta kepada Rasulullah itu punya rasa malu yang tinggi. Punya rasa malu yang tinggi. Makanya hadirkan rasa malu dalam diri kita, apalagi dengan cara mengatasi masalah di sosial media itu bahaya sekali. Ribuan, ratusan, puluhan orang yang tahu. Nah, ketika kita melakukan seperti itu, maka malulah kita. Masalah kita banyak yang tahu. Padahal Allah selalu menutup aib kita, cuma terkadang kita sendiri yang membuka aib kita masing-masing. Jadi mulai sekarang renungi, perbaiki, ketika kita berhijrah, ya, yang harus kita lakukan yang ketiga tadi, yakni ya perbaiki ucapan kita. Jadi yang keempat adalah, nah ini yang perlu kita pahami juga, memperbaiki tindakan. Ya, tindakan kita jangan sampai selama ini kita berhijrah tapi tindakan masih meragukan, masih terkadang
menyadari apa saja sifat kita, ya, yang membuat terkadang kita lepas dari yang namanya hijrah. Ya. Jadi kita harus menyadari apa saja sifat kita akan membuat hijrah kita lebih mudah. Jadi memang sulit mengakui kelemahan diri sendiri, tapi merupakan permulaan yang baik jika kita melakukan dengan keberanian. Ya. Jadi jamaah sekalian, proses hijrah itu sebenarnya memang sulit, butuh pengorbanan, butuh waktu, dan butuh rintangan yang harus kita lewati, ya, karena salah satu cara agar kiranya kita berhasil berhijrah itu jauh lebih baik perbuatan kita dari hari-hari yang sebelumnya. Usahakan seperti itu. Ada yang bertanya kemarin, kita membahas tentang dosa dulu. Ada yang bertanya, Ustaz, saya ini banyak dosa. Apakah dosa saya bisa diampuni tidak? Bicara tentang dosa, saya mengingat pesan Imam Al-Ghazali kepada kita semua. Yang pertama itu, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudhu. Ya. Yang kedua, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudhu, akan tetapi yang bisa menghapusnya yakni melaksanakan sholat tobatan nasuha. Yang kelima, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudhu, tidak bisa dihapus dengan sholat tobat, akan tetapi yang bisa menghapusnya yakni yang kami takutkan ini nanti apinya neraka. Nah, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama ialah dosa yang bisa dihapus dengan air wudhu. Yang mana itu dosa indrawi. Yang mana dikatakan dosa indrawi? Dosa tangan, dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki. Nah, ini bisa diampuni dengan cara menjaga air wudhu kita atau memperbaiki cara berwudhu kita. Makanya guru kami mengatakan ketika kita berwudhu, ya, contoh teman-teman perhatikan baik-baik. Ini contoh. Ketika kita berwudhu, basuh tangan, ya, sambil berniat dalam hati, ya Allah, saya ambil keberkahan air wudhu agar kiranya dosa tangan saya diampuni Allah. Kita basuh muka, ketika dibasuh muka berniat dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan air wudhu ini, insya Allah dosa mata, dosa mulut, dosa hidung, insya Allah akan saya harap diampuni ya Allah. Nah, itu sambil berniat dalam hati. Apalagi dosa tangan ini hati-hati, dosa mulut ini hati-hati, sering menyakiti hati seseorang. Ya, dosa mata, kaum laki-laki di luar sana, dosa telinga, mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini yang harus kita lakukan ketika kita berwudhu. Yang kedua, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudhu, akan tetapi yang bisa menghapusnya yakni kita melaksanakan sholat tobat. Yang mana itu? Dosa maksiat, minum khamar, judi, memabukkan. Nah, ini dosa yang bisa dihapus dengan cara melaksanakan sholat tobat dan nasuha. Apalagi banyak orang-orang di luar sana yang terkadang tidak tahu cara bagaimana melaksanakan yang namanya sholat tobat dan nasuha. Nah, waktunya pun bagaimana bagusnya. Makanya saya ambil contoh, setiap sudah melaksanakan yang namanya atau sebelum melaksanakan sholat wajib, ya, kita bagusnya sholat sunat tobat dulu. Apalagi ketika tahajud, sebelum tahajud di malam hari, laksanakan sholat tobat. Kalau saya pribadi biasanya antara maghrib dan isya, sekali-sekali juga melaksanakan setiap sebelum sholat tahajud atau melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini. Dan ketika setelah melaksanakan sholat tobat, usahakan kita berzikir dulu, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal 3 kali, ya. Istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barang siapa yang beristighfar kepada Allah, insyaallah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah Maha Pengampun. Ya, apalagi dosa lisan ini hati-hati. Orang yang sering menyakiti hati seseorang. Karena kenapa? Dosa kepada Allah itu jauh lebih mudah dimaafkan daripada dosa kepada manusia. Yang timbul pertanyaan, kenapa bisa? Karena dosa kepada Allah itu, ya, kenapa lebih mudah dimaafkan? Karena Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah itu
ikhlas, kita berdoa bersungguh-sungguh, bertobat dan nasuha di hadapan Allah, insyaallah Allah Maha Pengampun, Allah ampun dosa-dosa kita. Tapi ketika dosa kepada manusia, ketika kita telah menyakiti hati seseorang, maka kita harus meminta maaf secara langsung kepada yang bersangkutan. Begitu caranya. Paham sampai di sini? Yang bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Teman-teman? Bisa? Bisa. Maka yang kita lakukan adalah perbanyak, ya, perbanyak bertobat di hadapan Allah ketika kita berhijrah. Adalah dari cara berpakaian. Nah, ini juga yang perlu kita pahami baik-baik. Dari cara berpakaian. Saya buka di sini catatan saya, ya. Maaf. Ya. Jadi yang kelima itu memperbaiki pakaian. Berpakaianlah dengan sederhana. Nah, ini juga. Berpakaian bagus bukanlah kesombongan. Orang terkadang berpakaian bagus itu timbul rasa kesombongan dalam dirinya. Ya, asalkan dengan pakaian itu teman-teman tidak memandang rendah orang lain. Namun teman-teman sekalian, ya, pakaian sederhana adalah pakaian yang terbaik. Ya, karena begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berpakaian. Pakaiannya itu dipakai satu, dicuci satu, dan dilipat satu. Itu, mohon maaf, ya, mengajarkan kita untuk pakaiannya dipakai satu, dicuci satu, dan dilipat satu. Jadi pakaian Fatimah itu putri Rasulullah yang masih tersimpan dalam museum saja memiliki beberapa tambalan. Jadi dalam segala aspek kehidupan kita dituntut untuk menghamba kepada Allah. Jangan ada rasa sombong karena gara-gara pakaian kita merasa soleh lagi, ya, merasa suci lagi. Ini hati-hati. Banyak sekarang teman-teman sekalian di luar sana ketika berhijrah itu melihat dari penampilannya saja, terkadang mencaci maki, yang terkadang pakaiannya itu rendah dibanding kita. Apalagi mohon maaf, melalui merek-merek baju, harga baju, memang ya banyak teman-teman sekalian di luar sana yang pakaiannya syar'i namun niatnya yang salah. Nah, ini yang harus kita hindari ketika kita melakukan yang namanya hijrah atau kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ialah ketika kita berhijrah, yang harus kita perbaiki adalah makanan. Ya, makanan. Seperti yang kita ketahui, pangan menjadi nomor 2 dalam kebutuhan pokok. Ya, jadi makanan yang baik, halal dan berkah akan membawa dampak baik bagi tubuh, bahkan sampai jiwa kita. Seorang anak bisa saja sangat nakal sebab makanan atau uang yang dipakai untuk membeli makanan tidak halal. Wallahu a'lam. Ya, masalah perut bukan hal yang sepele, teman sekalian atau teman-teman sekalian. Banyak manusia, ya, di luar sana itu saling membunuh karena masalah perut. Ya, entah karena terlalu rakus atau terlalu lapar, ya. Nah, sejatinya kita bekerja siang dan malam itu hanya untuk memenuhi nafsu makan kita. Namun hal itu merambat hingga kebutuhan lainnya yang terkait dengan gaya hidup. Apalagi sekarang orang-orang di luar sana banyak mencari cara, intinya dia bisa makan. Dia tidak mementingkan halal atau haramnya. Dan dia lakukan, perhatikan baik-baik makanan kita. Apakah dari segi kita dapatkan makanan tersebut? Karena ketika kita makan yang haram, hati-hati, menjadi darah daging dalam tubuh kita. Dan itu luar biasa dosanya juga. Jadi mulai sekarang ketika kita berhijrahnya Allah, yang harus kita lakukan yang terakhir, yakni makanan kita yang harus kita jaga. Jadi teman-teman
sekalian insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hijrah itu seperti move on ya. Ya, dari masa lalu, seburuk apapun masa lalu kita, ya, harus belajar memaafkan diri sendiri. Ya, itu yang pertama yang harus kita lakukan, memaafkan diri sendiri, introspeksi diri masing-masing, selalu memperbaiki niat, ya. Ya, karena apalagi ketika berhijrah itu yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan apapun sesuai dengan kapasitas teman-teman sekalian, bukan kapasitas orang lain. Jangan memaksakan untuk mengikuti cara-cara orang lain. Yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah selalu memaksakan diri, ya, menjadi lebih baik. Makanya guru kami mengatakan lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ya, saya ulangi, lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Bisa diulangi? Saya mau dengar. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Nah, ini bisa juga kita jadikan motivasi untuk selalu kembali ke jalan Allah. Paksakan diri, jangan menunggu tua baru mau berhijrah, jangan menunggu kaya baru mau berhijrah, jangan menunggu banyak ilmu baru mau berhijrah. Karena kenapa? Umur sekarang tidak ada yang tahu. Umur kita tidak ada yang tahu. Jangankan besok, sedetik pun ke depannya kita tidak tahu apakah kita masih hidup atau tidaknya. Makanya ketika kita berhijrah, renungi baik-baik. Ya, hadirkan Allah di hati kita, hadirkan Allah di lisan kita, hadirkan Allah di pikiran kita. Ketika kita melakukan ini semua, insya Allah Allah berikan kemudahan untuk selalu berhijrah di jalannya. Allah selalu memberikan jalan keluar untuk selalu menyelesaikan masalah. Karena kenapa? Ketika kita berhijrah pasti banyak masalah yang kita hadapi, banyak ujian yang kita hadapi. Salah satunya untuk menghadapi ujian tersebut, ista'inu bis-sabar was-shalah. Ya, Allah memerintahkan kita dulu untuk sabar, setelah itu kita melaksanakan sholat. Memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan cara ini Allah berikan kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan ujian kepada hambanya, pasti bisa kita lewati. Apapun itu, intinya sabar, jalani apa yang diperintahkan oleh Allah, dan jauhi segala larangan-larangannya. Nah, selanjutnya, yang harus kita perbaiki ketika berhijrah itu adalah ibadah kita ini yang paling penting. Mulailah dari sholat kita terlebih dahulu. Ya, mulailah dari sholat kita terlebih dahulu. Ketika sholat kita bisa dijaga, insya Allah Allah akan mudahkan semua yang lain-lainnya. Nah, kenapa sholat? Karena sang pencipta adalah ketika dia bersujud memohon kepada Allah dengan cara memperbaiki sholat. Ya, ada ayat yang terkadang yang saya renungi ini teman-teman sekalian. Di dalam surah Al-Maun kalau tidak salah, ya, celakalah orang yang sholat. Ini perlu dipahami baik-baik. Orang sholat saja celaka, apalagi kalau tidak sholat. Yang mana dikatakan orang sholat tapi celaka, beberapa guru kami mengatakan di dalam ayat ini yang dikatakan di situ adalah orang yang terkadang tidak memperhatikan anak yatim piatu, orang yang terkadang tidak memperhatikan fakir miskin di luar sana, orang yang selalu menunda-nunda sholatnya, orang yang selalu menunda-nunda kebaikan. Nah, ini yang dikatakan bahwa ini celaka orang yang sholat. Maka dari itu ketika kita berbicara, ya Allah perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat. Karena kenapa? Yang pertama kali pertanyakan di dalam kubur adalah sholat kita. Ketika sholat kita baik, maka yakin dan percaya semua akan baik. Namun ketika sholat kita buruk, maka
yakin dan percaya semua akan buruk. Jadi mulai sekarang kunci kebahagiaan yang harus kita miliki yang selanjutnya adalah sholat kita. Yang ketiga, ketika kita ingin bahagia dunia akhirat, yang harus kita miliki adalah perbaiki hubungan kepada Allah dan memperbaiki hubungan kepada manusia. Dan saya sudah bahas tadi hubungan kepada Allah, perbaiki sholat, tapi hubungan kepada manusia, ya, silaturahmi yang harus kita perbaiki. Jangan pernah ada rasa dendam dalam diri, jangan pernah ada rasa benci dalam diri, jangan pernah ada rasa iri dalam hati kita. Ketika hati kita ini buruk, maka yakin dan percaya semua akan buruk juga. Namun ketika hati ini selalu merasa baik, selalu merasa bersyukur, maka yakin dan percaya semua akan ikut baik juga. Jadi kunci kebahagiaan adalah hubungan kepada Allah perbaiki dan hubungan kepada manusia yang harus kita perbaiki. Nah, selanjutnya tentang hijrah adalah banyak sekarang teman-teman di luar sana ketika berhijrah itu mengeluh persoalan akhlaknya, tingkah lakunya yang dia harus perbaiki. Karena terkadang ada teman saya kemarin, dia berhijrah, dia mantan pemabuk, mantan pemaksiat di komunitas speakers kami. Tapi alhamdulillah dengan hidayah dari Allah, sekarang dia juga sudah jadi imam di masjid. Bahkan dia sering bermalam di masjid. Intinya dia berusaha untuk menjadi penghuni masjid. Tapi terkadang banyak godaan-godaan yang masuk ke dalam pikirannya. Bagaimana caranya saya berhijrah sedangkan akhlak saya ini masih buruk, ya, dari segi ucapan yang saya katakan tadi, dari segi pakaiannya dia belum 100% bisa ubah. Nah, terkadang ini yang membuat hijrahnya itu menurun. Nah, maka dari itu mulai dari sekarang, ya, ketika kita berhijrah, akhlak itu perlu sekali adab. Kalau di bahasa Bulukumba itu, bahasa Bugisme itu ampekedo, ya, perbuatan, terkhusus perbuatan kepada orang tua, perbuatan kepada tetangga, keluarga, sahabat, bagaimana bersikap lemah lembut, bagaimana sopan santun itu dihadirkan dalam diri kita, bagaimana ucapan itu diperbaiki. Jadi ini berkaitan semua apa yang saya katakan tadi. Jadi teman-teman sekalian, karena waktu yang membatasi kita, maka dari itu saya simpulkan yang harus kita lakukan ketika berhijrah adalah niat kita masing-masing. Yang kedua adalah ucapan, yang ketiga adalah pakaian kita, yang keempat adalah makanan kita, selanjutnya yang kedua adalah cara berpikir kita, selalu berprasangka baik kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berprasangka buruk, karena ada kisah ini, kisah seorang penjual gorengan, ya, penjual gorengan. Dia mau naik ke tanah suci, tapi tidak mempunyai biaya. Nah, dia bertanya kepada salah satu ulama, bahwasanya kira-kira saya ini hanya penjual gorengan, tapi ada niat untuk naik ke tanah suci, apakah bisa? Nah, maka salah satu guru mengatakan bisa, yang jelas berusaha dan berdoa. Singkat waktu, tiba-tiba penjual gorengan ini berangkat ingin menjual gorengannya, tapi di tengah jalan dia ditabrak mobil. Ya, dia ditabrak mobil, masuk rumah sakit. Dia protes kepada Allah. Ya Allah, kemarin saya berdoa kepadamu, saya sholat perbaiki, agar kiranya dengan sholat ini, agar kiranya saya selalu berdoa, mudah-mudahan engkau kirimkan saya pembeli, atau engkau kirimkan saya ataukah engkau melariskan jualan gorengan saya. Tapi kenapa engkau kirimkan saya mobil untuk menabrak saya? Kaki saya patah, biaya rumah sakit mahal. Nah, tambah jadi saya tidak bisa naik ke tanah suci karena uang saya, biaya saya habis. Nah, tiba-tiba
yang yang punya mobil itu datang. Apa yang dia katakan? Wahai tapi saya mohon maaf karena tidak sengaja menabrak tadi, ya. Saya tidak sengaja, saya tidak lihat. Eh, Mulai sekarang saya merasa bersalah. Saya membiayai biaya rumah sakit secara total. Saya yang biayai dari segi manapun. Pokoknya Mas terima beres saja. Setelah itu keluar dari rumah sakit, Mas sehat, kita sama-sama berangkat ke Tanah Suci, saya yang biayai 100%. Tanpa ada biaya sedikit pun Mas yang keluarkan. Nah, apa yang terjadi? Ini yang harus kita ambil pelajaran. Ketika Allah berikan ujian kepada kita, ketika Allah berikan musibah kepada kita, jangan cepat berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Bisa saja ada hikmahnya di belakang. Seperti pengorengan ini, karena dia naik haji, tapi Allah cari jalan untuk memberikan kepadanya agar kiranya dengan cara itu orang ini bisa naik ke tanah suci. Jadi besok teman-teman, ya kalau mau naik haji juga, ya cari mobil juga ya, cari mobil. Kita jangan berprasangka cari mobil, tapi jangan salah paham, ya jangan salah paham juga. Minta maaf ini, saya terbawa suasana cerita. Ya, jadi jangan cepat berburuk sangka kepada Allah ketika ditimpa musibah ya. Intinya berprasangka baiklah. Karena kenapa setiap ujian yang diberikan kepada kita pasti ada hikmahnya di belakang. Nah, kisah yang kedua, ya, sebelum saya akhiri ini ada kisah yang terakhir. Penjual tape. Di sini ada yang tahu tape apa? Ada yang tahu tape? Teman-teman, ada yang tahu tape di sini apa? Ada, tahu. Apa itu? Singkong yang difermentasi. Ini penjual tape, dia bersahabat tiga orang dia bersahabat. Yang dua orang dia tidak rajin beribadah, tidak rajin sholat, pokoknya dia lupakan Allah. Yang satu orang ini ketika mau berangkat jualan tape, dia sholat dulu, mohon kepada Allah. Tapi tiba-tiba ingin naik ke mobil angkutan, yang dua orang berhasil naik. Tapi yang rajin sholat ketika mau naik ke angkutan mobil, kakinya terpeleset, jatuh tapenya. Ya tapenya jatuh, dia protes kepada Allah. Ya Allah, saya protes ya Allah. Saya setengah mati berdoa kepada Engkau, beribadah kepada Engkau, memohon agar kiranya tape ini laris. Kenapa Engkau jatuhkan tape ini? Padahal saya rajin beribadah. Kenapa teman saya, dua orang itu tidak sholat, berhasil naik ke mobil? Tiba-tiba berangkatlah temannya, dia pulang ke rumah dengan nada yang keras, dengan berbicara dengan istrinya, emosi kepada Allah karena tapenya jatuh. Sampai di rumah, dia menonton berita. Ya wallahu alam benar atau tidaknya dicerita. Dia menonton berita, ternyata beritanya tentang kecelakaan. Apa itu? Telah terjadi kecelakaan mobil yang berisi penjual tape, dua orang dinyatakan meninggal dunia di tempat. Dia langsung katakan alhamdulillah, untung Allah berikan saya musibah tapi saya jatuh. Andaikan tapi saya tidak jatuh, mungkin saya juga ikut meninggal di mobil tersebut. Nah, makanya pelajaran yang harus kita dapat di dalamnya, sekali lagi, ketika Allah berikan ujian kepada kita, bisa saja ada hikmahnya di belakang. Bisa saja ada yang kita miliki, bisa saja ada rencana Allah jauh lebih baik dengan apa yang kita inginkan. Jika berbicaranya Allah, selalulah berprasangka baik, hilangkan rasa prasangka buruk kepada Allah. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita selalu beristiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan dengan cara-cara yang sederhana ini, kita mulai dari yang terkecil, nantinya sampai menuju yang namanya kesuksesan hijrah, agar kiranya kita tidak kembali lagi ke jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian
saya kembalikan kepada moderator. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Materi malam ini sangat-sangat luar biasa. Dari pemateri yang tentunya juga Masya Allah tak kalah luar biasanya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, tafadhol bisa bertanya melalui on mic. Dan untuk yang on mic mungkin hanya 3 pertanyaan saja, dan sisanya dilanjut di kolom chat. Pertanyaannya itu bisa di luar tema ya. Yang mau bertanya melalui on mic, tafadhol. Bisa di luar tema, apalagi aktivitas saya tiap hari itu ya meruqyah. Ada klinik ruqyah kami, jangan sampai juga mau curhat masalah kesehatan, masalah cara-cara pengobatan seperti itu. Bisa hal-hal yang lain. Silakan. Nah, tuh saya, yuk tanya yuk apa tentang kesehatan mungkin atau apa. Ini sudah dipahami semua ya. Sudah paham semua? Yuk, kalau nggak ada tafadhol Kak Arini, mungkin ingin on mic, silahkan. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Kak Indah. Izin bertanya, Kak. Bagaimana pendapat Kakak mengenai seorang perempuan yang punya perasaan terhadap seorang laki-laki? Apakah lebih baik diungkapkan atau dipendam saja? Dan mengapa? Terima kasih. Baik, ketika saya ingin jawab secara singkat saja, ketika kita mempunyai perasaan pada seseorang, baik perasaan laki-laki ke perempuan ataukah perempuan punya perasaan kepada laki-laki, saya ambil contoh saja ya kepada pribadi saya sendiri. Yang pertama, ketika kita mempunyai perasaan kepada seseorang, khusus kepada laki-laki, apalagi perasaan ini terkadang lebih, maka saran saya yang pertama itu tidak usah diungkapkan pada orang tersebut, karena takutnya yang kita tidak inginkan ya bisa, apalagi pikiran kita ini terganggu dengan hal-hal seperti itu. Nah, ini ada konsep yang saya berikan. Ketika kita menyukai seseorang, usahakan kita buatkan doa. Doa, senjata kita itu adalah doa. Ya, curhat saja kepada Allah. Kalau misalnya kita berharap penuh ingin bersamanya, minta sama Allah. Dan jangan sampai kita ungkapkan sesuatu langsung kepadanya, apalagi kita seorang perempuan, itu sebenarnya rendah ya kalau menurut saya. Kecuali kalau laki-laki biasanya itu wajar terjadi ya, kecuali kalau perempuan ya kalau menurut saya ya agak merasa apa ya, berbeda lah kalau laki-laki mengungkapkan perasaan dibanding perempuan yang mengungkapkan perasaan. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi kuncinya adalah mending kita ungkapkan melalui doa saja. Itu saja ya. Bisa dipahami.
Bagaimana Kak Indah? Jawabannya jelas. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Aprilia. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, di dalam berhijrah pasti sering mengalami turunnya iman. Nah, bagaimana cara kita untuk mengendalikan iman kita agar tetap stabil? Syukur Ustadz. Bagaimana cara imam kita tetap memperbaiki kedua itu seperti yang kita lakukan ini, berkumpul atau bergabung dengan komunitas-komunitas yang positif seperti komunitas hijrah. Yang ketiga ya, selalu mengikuti. Sekarang sering megang HP, sosial media, itu bukanlah yang bersifat positif tentang di lingkungan atau pergaulan, ya, perilaku, ya, ruang lingkup kita, apakah ya, terus memperbaiki ibadah, rajin menghadiri kajian Islam, mencari teman yang soleh. Ya, karena kenapa? Ketika kita sering berteman dengan penjual parfum, maka yakin dan percaya kita akan selalu harum, ya, selalu mempunyai sifat yang bagus itu. Namun ketika kita bergaul dengan teman-teman yang belum berhijrah, maka yakin dan percaya godaan itu masih terkadang masuk dalam diri kita, apalagi kita ini masih proses hijrah. Jadi yang harus kita miliki ketika kita ingin menjaga keimanan kita itu berhijrah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin masih ada bisa dipahami. Bagaimana Kak Aprilia? Jawabannya sudah jelas. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Isfahani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara meningkatkan iman kita di saat iman kita sedang turun? Syukur. Ya, hampir sama tadi ya. Pertanyaannya. Ya, memperbanyak sholat sunnah, bisa juga membaca Al-Quran, melaksanakan zikir ya setelah sholat. Itu adalah beberapa cara untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Insyaallah keimanan kita akan semakin kuat. Gitu. Hampir sama tadi. Baik, kita lanjut pertanyaan dari Katri. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi diri yang selalu menunda ibadah, entah itu sholat, qada puasa dan lain-lain. Syukur Ustaz. Menunda ibadah ya. Bagaimana cara mengatasi diri yang selalu menunda-nunda ibadah, entah itu sholat, qada, puasa, dan lain-lain. Nah, jadi ini pertanyaannya hampir sama semua ya tujuannya. Hampir sama. Kalau ini saya kasih contoh saja. Yang pertama itu agar kiranya sholat kita tidak tunda. Ya. Pertama itu pasang ya aplikasi pengingat sholat. Nah, ini kan banyak aplikasinya sekarang. Pengingat sholat. Sudah diingatkan melalui azan, tapi tidak
bisa tergerak hatinya. Mungkin kita cari-cari lain dengan cara aplikasi. Ya, aplikasi sekarang kan di Play Store itu banyak mengingatkan sholat, terus berteman dengan orang-orang yang menjaga sholatnya. Ketika kita nongkrong, pasti ketika waktu sholat datang, pasti ketika teman kita selalu menjaga sholat, pasti ada ajakan untuk meninggalkan keudaan setelah itu dilaksanakan sholat. Terus selalu misalnya sholat, selalu bersiap-siap sebelum waktu masuk. Ya, selalu mempersiapkan diri sebelum waktu masuk sholat. Nah, itu contohnya. Jadi maaf, nah, intinya niat kita terlebih dahulu juga, ya, niat kita terlebih dahulu. Intinya ketika kita ingin menjaga diri agar kiranya tidak selalu menunda ibadah, ingat kematian juga. Yang perlu juga ingat kematian. Apakah kita masih hidup beberapa menit kemudian, atau kita masih hidup beberapa detik kemudian, tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu, maka dari itu selalu mengingat yang namanya kematian. Karena Rasulullah mengatakan orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas, orang yang paling cerdas dan pintar itu bukan seorang dokter atau insinyur, tapi orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat hal tentang kematian. Salah satu cara agar kiranya kita tidak menunda-nunda sholat. Bisa dipahami. Baik, bagaimana Kak Tri atas jawabannya? Paham? Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir dari Kak Arini. Izin bertanya Ustadz, tadi dijelaskan ada beberapa dosa yang bisa dihapuskan oleh air wudhu, sholat taubat, dan yang paling kejam api neraka. Yang ingin saya tanyakan, bisa disampaikan ulang dosa apa aja yang bisa dihapuskan oleh sholat taubat. Terus misalkan ada orang yang melakukan dosa, terus sholat taubat, tapi setelah itu melakukan dosa yang sama dan melakukan sholat taubat kembali, begitu terus yang dilakukannya, itu gimana hukumnya Ustadz? Terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, jangan sampai banyak orang di luar sana terkadang tobat, sudah tobat dia dosa lagi, ya, itu sama halnya mempermainkan agama. Ya. Jadi sesungguhnya sesungguhnya kami dalam maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain saja, maka turunlah firman Allah. Ayat ini menjelaskan hukum bukan Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, agamanya dan syiar-syiar agamanya. Barang siapa yang serius berislam secara total, tapi ini secara itu. Jadi begini, dosa indrawi, dosa tangan, dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa yang bisa dihapus dengan sholat tobat, dosa maksiat, khamar, judi, mabuk dan lain sebagainya. Dan dosa yang bisa jangan sampai api neraka yang akan menghapusnya, yang mana itu yang paling sering itu memakan yang haram, atau orang yang tidak boleh dengan nasihat, ya, hari ini dia mendengarkan nasihat tapi tidak dimasukkan ke dalam hatinya, dia tetap melakukan dosa. Ini yang bahaya sekali. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Itu ketika ada orang sebentar tobat, sebentar sadar, sebentar melaksanakan lagi dosa, dan setelah sadar lagi